Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izinkan saya untuk menyampaikan program kerja saya itu visi dan misi dan serta program-program untuk ke depan dari 2021 hingga sampai 2027. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi yang ada di wilayah Desa Maritain, maka dapat dirumuskan visi dan misi sebagai berikut. A. Visi: terwujudnya insan yang beriman, sejahtera, cerdas, sehat, dan nyaman guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Maritain yang mandiri. Misi: berdasarkan visi yang ada, maka perlu dijabarkan misi sebagai berikut. 1. Meningkatkan, saya ulangi, 1. Meningkatkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Tercapainya sumber daya ekonomi rakyat. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan non-formal dan pendidikan formal. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penataan lingkungan yang bersih dan sehat. 5. Meningkatkan infrastruktur pembangunan. Tujuan yang dicapai oleh desa adalah merubah desa pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan sumber daya alam untuk menunjang di segala bidang pembangunan Desa Maritain. Sasaran yang dicapai adalah lebih dekat pada pelayanan masyarakat guna tercapainya keberhasilan tujuan program pemerintah secara nasional dan umumnya serta tujuan program pemerintah desa khususnya pemerintah Desa Maritain. Strategi: 1. Musyawarah dan mufakat bersama. 2. Kerjasama lintas sektoral melalui pemerintah kecamatan, dinas instansi, pemerintah kabupaten. 3. Membangun mitra kerja di bidang usaha dan industri sehingga dapat manfaat potensi alam di wilayah Desa Maritain. 4. Musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat untuk mereview dan menetapkan peraturan pemerintah desa Perdes. Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur aparat desa. 2. Melibatkan unsur BPD dan unsur LMD. 3. Melibatkan unsur tokoh agama, adat masyarakat, kaum perempuan, kaum pemuda, dan karang taruna. 4. Melibatkan pengusaha. Sumber biaya. Sumber biaya yang diperoleh dari 1. Bantuan dana murni dari pusat APBN. 2. Bantuan dana dari APBD 1. 3. Bantuan dana dari APBD 2. 4. Sponsor dan pengusaha dan LSM. 5. Pendapatan lain lewat PADES melalui penetapan Perdes. Tata pengelolaan keuangan. Pemanfaatan penggunaan uang negara dilaksanakan secara transparan, jujur, tidak dirahasiakan, dan dipaparkan pada papan informasi desa. Memanfaatkan uang sesuaikan dengan jobnis RAP yang ada, yang sudah diasistensi. 3. Melaksanakan serta menyelesaikan semua program desa yang menggunakan dana desa, diawasi oleh penanggung jawab anggaran dan dimonitoring oleh BPD. 4. Mengevaluasi penggunaan dana melalui rapat terbuka serta melibatkan masyarakat. 5. Membuat laporan LPJ penggunaan dana desa dan memberi lembaran keterangan kepada Bab 2. Rincian program kerja calon kepala desa Maritain periode 2021-2027. Program kerja merupakan tolok ukur menjadikan masyarakat menjadi kompeten dan lebih berkarakter, giat melanjutkan serta menyelesaikan program yang belum diselesaikan, sehingga rencana program baru yang diterapkan dapat dilaksanakan pada masyarakat secara baik dan teratur. 1. Bidang pemberdayaan ekonomi yang menjadi prioritas untuk saya sebagai
calon kepala desa dengan nomor urut 2. Yang menjadi prioritas adalah nomor 1, pemberdayaan yang menjadi skala prioritas utama adalah pembebasan pajak bumi dan bangunan masyarakat desa Maritain selama 1 periode kurun waktu 6 tahun beban biaya dari uang pribadi saya. 2. Meningkatkan sumber daya ekonomi rakyat meliputi A. Sektor tanaman pertanian, perdagangan bibit hortikultura, yaitu bawang, jahe merah, dan porang. B. Membentuk kelompok usaha dan memberi bantuan kepada pemuda-pemudi desa Maritain yang sudah tamat SMK jurusan pertanian dan perikanan yang tidak melanjutkan studi. C. Sektor tanaman perkebunan, pengadaan jenis tanaman pohon dari swadaya masyarakat dibayar dengan penggunaan dana desa, yaitu pengadaan anakan pohon jambu mente, anakan mangga, anakan nangka salak, anakan jati. D. Sektor perikanan, budidaya perikanan darat, membangun kolam ikan, pengadaan ikan lele dan mujair, pengadaan makanan ikan, pengadaan vitamin ikan. 2. Penangkapan ikan laut secara tradisional, pengadaan mesin ketinting, pengadaan pukat senar dan pukat benang, pengadaan kolbok ikan, dan pengadaan senter laut, membentuk kelompok perikanan darat kepada pemuda-pemudi yang sudah tamat SMK jurusan perikanan untuk budidaya jenis ikan mujair dan lele. E. Sektor peternakan, berkoordinasi dengan dinas peternakan, pengadaan ternak babi, kambing, ayam, petelur, dan sapi. F. Sektor UKM, usaha kecil dan menengah. UKM 1. Memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil, yaitu A. Keterampilan tenun ikat, keterampilan moduler, keterampilan dekorasi. D. Keterampilan pemangkas rambut. 2. Memberikan pinjaman modal usaha kepada pengusaha menengah melalui dana, yaitu dari BUMDes, yaitu pengusaha perkiosan, pengusaha perbengkelan. C. Jenis pengusaha lainnya. Bidang pendidikan, layanan pendidikan diberikan secara optimal kepada masyarakat melalui jalur pendidikan non formal dan pendidikan formal, yaitu pendidikan formal, yaitu nomor 1 pendidikan formal, non formal. A. Mendata kepada masyarakat yang belum memiliki ijazah SD, SMP, dan untuk mengikuti pendidikan setara, yaitu program paket A, B, dan C. C. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pelatihan tutor paket setara SD, SMP, SMU. Memberikan uang lelah kepada para tutor sekali setiap 4 bulan. 2. Pendidikan formal, mengadakan lomba pidato tingkat SD setiap HUT RI dan memberikan hadiah kepada juara 1, 2, dan 3. Memberikan bantuan kepada pelajar SD, SMP yang berprestasi. D. Memberikan uang lelah kepada guru non-kontrak daerah tingkat SD dan SMP di wilayah desa Maritain sekali setahun. 3. Bidang kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu 1. Menimbang bayi balita secara rutin serta memberi makanan gizi kepada ibu hamil dan bayi balita. 2. Pengadaan kartu BPJS kepada warga masyarakat yang belum memiliki. 3. Melanjutkan kegiatan usia lansia secara rutin sekali setiap 4 bulan. Memperbaiki jamban keluarga yang tidak layak dipakai. 5. Pengadaan kelambu anti nyamuk guna mengatasi penularan penyakit malaria dan demam berdarah. 6. Memberikan pelatihan kepada para kader kesehatan untuk meningkatkan wawasan guna melayani kesehatan ibu hamil dan balita, bayi balita.